Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya, Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah dongeng Hua yang berjudul A Record of a Mortal Journey to Immortality. Untuk season yang kedua, part yang kedua. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video terakhir kemarin, saudara Mengsan berterima kasih kepada Hanli. Dan mereka sangat sedih karena Hanli harus berpisah dan meninggalkan mereka. Di sisi lain dari sekte iblis hitam, Tuan Bin Yao, ia adalah salah satu pemimpin sekte iblis es yang berada di ranah tahap pembangunan fondasi. Ia mengatakan kepada Tuan Diluo mengapa Tuan Diluo seperti pecundang. Dan ia ingin tahu praktisi mana yang melakukan semua itu. Namun Tuan Luo mendesak dan harus segera melapor kepada pemimpin besar terlebih dahulu. Sesampainya di sana, ia juga bertemu dengan Tuan Qin Wen. Ia adalah pemimpin sekte darah yang berada di tahap awal pembangunan fondasi. Dan juga ada Tuan Yesi, ia adalah sekte ular darah yang berada di ranah pembangunan fondasi tahap awal. Tuan Luo pun menanyakan kepada mereka berdua, kenapa mereka ada di sana. Namun sebelum mereka menjawabnya, Tuan Luo bertemu dengan pemimpin besarnya. Ia pun memberi hormat dan mengatakan kalau dirinya gagal dalam menjalankan misinya. Ia juga mengatakan kalau cabang luar kota, yaitu utusan Wang dan pangeran kecil jatuh di tangan Hanli. Ia pun mengaku salah kepada pemimpin besar. Lalu pemimpin besar tahu praktisi yang bisa menyakiti Tuan Luo sampai seperti itu pasti bukan praktisi biasa. Tuan Luo pun menjelaskan kalau dirinya sudah menggunakan teknik rahasia demonstrasi, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkannya. Dan praktisi tersebut baru berumur 20 tahunan namun sudah berada di ranah tahap menengah pembangunan fondasi. Ia juga menjelaskan kalau Hanli belajar banyak latihan, mantra, ilmu pedang, dan masing-masing sangat mumpuni. Tuan Bin Yao pun mengira kalau lawannya yaitu Hanli bukan dari 7 faksi atau aliran iblis, tapi dari sekte 1000 bambu di ujung barat. Ia pun merasa heran kenapa mereka menghalangi sekte iblis hitamnya. Tuan Luo menjelaskan kepada pemimpin besarnya kalau Hanli telah mengangkat kutukan daripada tubuh praktisi lepas tahap pemurnian Qi yaitu 5 saudara Mengsan. Dan merekalah yang menyerang benteng sekte iblis hitamnya di kota sebelumnya. Namun Tuan Bin Yao selalu menyalahkan Tuan Luo yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan kalah dalam pertarungan melawan Hanli. Lalu Tuan Luo mengatakan kepadanya untuk mencoba bertarung dengan Hanli dan menerima jimatnya. Jika tidak mati baru boleh bicara. Tapi menurut Tuan Qin Wen, kemunculan Hanli kemungkinan hanya karena kebetulan saja dan tidak usah dikhawatirkan. Selain itu, Hanli tidak akan muncul dan menghilang begitu saja. Kemungkinan Hanli tinggal di suatu kota. Ia meminta kepada Tuan Besar untuk menyerahkan masalah itu kepadanya. Seketika pemimpin besar berkata, Hanli bisa mengalahkan Tuan Luo, pasti Hanli memang punya kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika anak buahnya bertindak gegabah, hanya akan menarik perhatian 7 faksi dan aliran iblis. Ia juga mengatakan kalau dirinya akan keluar dari pengasingan dan meminta anak buahnya menunggu waktu sebentar lagi. Kemudian buat perhitungan kepada mereka semua. Pada saat itu, ia tidak perlu takut pada siapapun lagi. Tuan Bin Yao pun memberikan selamat kepada Tuan Besar yang akan ada terobosan baru lagi. Dan hanya satu langkah lagi menerobos tahap formasi inti. Tuan Qin Wen mengatakan, hidup dan kehormatannya tergantung pada Tuan Besar. Lalu Tuan Besar pun menyerahkan masalah yang terjadi kepada mereka semua. Mereka pun berpamitan dan akan mengikuti instruksi Tuan Besar. Dan dari dataran Jingyu, Bibi Dongfu pulang dengan tangan kosong karena ia belum bisa menemukan muridnya yaitu Nona Xuan yang ditangkap oleh aliran iblis. Lalu Guru Huyuan juga sangat gelisah karena beberapa hari ini aliran iblis telah meningkatkan pasukannya. Dan pertahanan sektenya semakin menipis. Jika terus berlanjut, kemungkinan pertahanan bisa hancur kapan saja. Untungnya dalam beberapa hari, sekte aliansinya, yaitu sekte Kinyu dan sekte binatang roh juga sudah bersiap untuk bergabung dengannya.
Karena Bibi Dongfu fokus dalam pencarian Nona Xuan, ia meminta kepada Guru He Yuan untuk memimpin pasukan sementara. Ia juga tahu kalau sebenarnya pengalaman ini bukan hal buruk untuk Nona Xuan. Ia sebelumnya tidak pernah menyetujuinya, dan mungkin karena enggan menerima kegagalan baik sebagai gurunya atau sebagai orang tuanya. Di sisi lain, Han Li masih terus berlatih jurus dan teknik-teknik pedang King Yuan. Ia sudah berhasil berlatih sampai tingkat ke-6. Ditambah dengan obat spiritual yang dipelihara dalam botol hijau misteriusnya. Dan tidak lama lagi, ia akan mencapai periode pembangunan akhir. Tapi Han Li teringat dengan obat spiritual yang dimiliki pangeran kecil, yaitu pil 5 elemen Swening, yang bisa meningkatkan persentase pengikatan pil. Dan ada jurus rahasia yang bisa mengikuti pil Sha. Tapi semua itu hanya dimiliki oleh ketua sekte aliran Haisha. Ia juga berharap pasukan bantuan dari guru akan cukup. Ia merasa kalau dirinya semakin terampil dalam bertarung, karena Han Li memiliki berbagai pusaka dan jimat untuk menyerang. Ia mempunyai berbagai senjata rahasia dan teknik-teknik untuk bertarung dan bertahan. Dan setidaknya Han Li bisa bertahan jika bertemu dengan kultivator di level yang sama. Tak selang berapa lama, manajer keluarga Qin datang menemui Han Li. Ia mengatakan kalau ada tamu yang ingin bertemu dengan Han Li. Dan yang datang adalah para senior perguruan yang dikirim oleh gurunya. Han Li pun menceritakan semua masalah yang terjadi di kota tersebut. Han Li menjelaskan kalau aliran sesat itu banyak mencelakai orang. Tapi markas dan aliran iblis itu adalah tempat yang sangat rumit. Ia menunjukkan di mana markas tersebut dengan gambar yang ada di peta. Namun mereka berbeda pendapat karena aturan yang menghalanginya. Lalu Han Li menjelaskan kalau ia setuju untuk secepatnya menyerang markas aliran sesat tersebut. Karena ketua aliran sesat Heiha itu sedang berusaha untuk mengikat pil. Mereka juga sepertinya memiliki sebuah jurus rahasia yang bisa mengikuti pil Sha. Lalu senior Liu Jing dan yang lainnya pun setuju dan akan melakukan penyerangan. Namun senior Wu tetap tidak bersependapat dengan yang lainnya. Ia memilih pergi dan meminta kepada semuanya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Senior Song Meng juga takut kekuatannya tidak cukup jika hanya mengandalkan berempat saja. Nona Ni yang berkata kalau ia sudah mengatur rencananya dan meminta kepada Nona Chen untuk datang. Di sisi lain, Tuan Muda Qin sangat tidak senang dengan teman-teman Han Li. Ia tidak berani untuk mengganggu Han Li, tapi ia ingin mengganggu teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, di saat senior Wusuan akan pulang, Tuan Muda Qin yang hanya manusia fana tidak tahu kalau yang akan diganggunya adalah seorang kultivator. Ia meminta sekelompok orang biasanya untuk menghajarnya. Senior Wu yang sedang kesal kepada Han Li melampiaskan amarahnya kepada manusia-manusia fana itu. Mereka pun dengan mudah dilumpuhkan oleh senior Wu. Lalu mereka sangat ketakutan dan pergi meninggalkannya. Namun di saat itu juga senior Wu diserang oleh Tuan Qin Wen dari sekte iblis. Ia mengira kalau senior Wu adalah Han Li yang ia cari dan telah melukai Tuan Luo. Ia tahu kalau senior Wu hanya berada di ranah pembangunan fondasi tahap awal. Ia merasa aneh karena dengan kultivasi senior Wu bagaimana mungkin bisa melukai Tuan Ti Luo. Lalu senior Wu Xuan merasa heran dengan Han Li bagaimana ia bisa memprovokasi musuh yang begitu kuat. Sedikit pertarungan pun terjadi. Lalu senior Wu berkata kepadanya kalau di antara mereka tidak ada dendam kenapa meski bertarung. Namun Tuan Qin Wen langsung memanggil Tuan Yesi untuk mengalahkannya. Senior Wu pun ditekan habis-habisan oleh Tuan Yesi. Ia hanya bisa bertahan dan ingin melarikan diri di saat ada kesempatan. Namun Tuan Yesi tidak membiarkan senior Wu pergi. Lalu senior Wu mengatakan apakah ia lagi mencari seseorang. Tuan Qin Wen pun tetap menangkap senior Wu. Karena pemimpin besar dalam keadaan kritis terobosan. Ia akan mengorbankan senior Wu untuk pemimpinnya. Seketika Tuan Qin Wen menangkap senior Wu untuk dibawa ke pemimpinnya. Dan dari sekte iblis hitam, Tuan Luo sedang disembuhkan lukanya oleh pemimpin besarnya. Tangan yang terputus oleh Han Li pun tumbuh kembali. Ia pun berterima kasih kepada pemimpin besarnya. Pemimpin besar tahu kalau di tubuh Tuan Ti Luo ada segel pelacak yang tertanam. Namun Tuan Ti Luo tidak ingin melepaskan terlebih dahulu.
karena segel pelacak itu masih berguna untuknya. Lalu pemimpin besar mengatakan kepada Tuan Tiluo untuk membunuh musuh untuknya. Kita kembali ke Hanli. Di sana, Hanli dan para seniornya sedang merencanakan penyerangan terhadap sekte iblis hitam. Lalu Hanli menjelaskan kalau pertempuran kali ini bukanlah hal yang sepele. Karena beberapa utusan darah periode pembangunan fondasi bukanlah musuh yang lemah. Mereka dapat secara instan naik satu level basis kultivasinya. Hanli merasa ada yang aneh dengan sekte iblis hitam itu, karena sudah beberapa hari ini mereka tidak bergerak. Hanli juga merasa curiga kalau mereka telah menyiapkan penyergapan di sana. Senior Liu Jing pun mengikuti permainan mereka dan akan menyerang langsung ke istana tempat mereka bersembunyi. Lalu Senior Liu Jing memerintahkan untuk menyerang malam ini juga dan akan bertemu di istana. Mereka pun pergi untuk mempersiapkan semuanya. Di saat mereka pergi, Senior Chen ingin mengatakan sesuatu kepada Hanli. Senior Chen meminta Hanli tidak berbohong kepadanya. Ia tahu sebelum ujian terlarang Suesi saat itu, Hanli telah menyelamatkan hidupnya. Ia meminta Hanli jangan menjawabnya lagi, karena ia tahu semuanya. Di saat Hanli menyelamatkan dirinya, ia merasa lebih dekat dengan Hanli, dan merasa pernah bertemu sebelumnya. Namun ia tidak ingat di mana ia bertemu. Ia juga tidak tahu mengapa masalah itu harus memberitahu kepada Hanli. Namun Hanli menanggapinya dengan wajah dingin. Nona Chen juga menanyakan setelah masalah ini selesai, Hanli akan pergi kemana. Lalu Hanli menjawab kalau ia akan pulang dan melapor kepada gurunya terlebih dahulu. Nona Chen meminta setelah pertempurannya berakhir, ia ingin bertemu di suatu tempat di lembah Mapel Kuning. Hanli pun dengan rasa malu mengatakan kalau ia akan ikut apa kata seniornya. Dan dari istana kerajaan Leng, para pasukan sekte iblis sedang berjaga-jaga karena mereka tahu kalau Hanli dan para seniornya akan menyerangnya. Di sana juga ada seorang praktisi yang memimpinnya, yaitu Tuan Bin Yao. Ia meminta para pasukannya untuk lebih bersemangat dan memperketat penjagaannya. Tak selang berapa lama, Hanli dan para seniornya pun datang untuk menyerangnya. Senior Songmei langsung menggunakan senjata rahasianya untuk menyerang mereka dengan ribuan panahnya. Mereka harus bertarung dengan cepat agar tidak mengagetkan musuh lainnya. Seketika Hanli dan para seniornya pun menyerang mereka bersama-sama. Satu persatu para praktisi biasa dikalahkan dengan mudah olehnya. Lalu Tuan Bin Yao menggunakan teknik roda pelahap tulang untuk mengkonternya. Tuan Bin Yao pun kewalahan karena pasukan satu persatu dikalahkan oleh Hanli dan para seniornya. Ia meminta kepada prajurit yang tersisa untuk melapor kepada pemimpin pusat. Hanli dan para seniornya tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun salah satu prajurit mereka berhasil menggunakan teknik ledakan guntur api untuk memberikan sinyal kepada sekte pusat. Hanli dan para seniornya pun terkejut karena sudah pasti akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Di waktu bersamaan, Tuan Tiluo dan Tuan Qingwen mengetahui kalau ada sinyal dari Tuan Bin Yao yang membutuhkan bantuan. Mereka pun semua pergi untuk membantunya. Seketika, Hanli dan para seniornya harus bisa menumbangkan Tuan Bin Yao terlebih dahulu. Mereka pun menyerang Tuan Bin Yao secara bersamaan. Bin Yao masih bisa sedikit melawannya dengan menggunakan teknik esnya. Lalu Hanli berhasil menguncinya dengan teknik benangnya. Lalu senior Liu juga langsung menggunakan teknik pedangnya untuk melumpuhkan Bin Yao. Namun seketika Tuan Tiluo datang tepat waktu dan menangkis serangan Liu Jing. Hanli tahu kalau masalahnya pasti akan bertambah rumit. Di sisi lain, senior Chen dan senior Niang sedang dalam perjalanan untuk membantu Hanli dan para seniornya. Senior Chen selalu memikirkan keadaan Hanli. Lalu Nona Niang tahu kalau Nona Chen sangat menyukai Hanli. Namun mereka harus menyelesaikan tugas untuk memusnahkan iblis-iblis terlebih dahulu. Mereka pun berangkat untuk membantu Hanli dan para seniornya. Kita kembali ke Hanli. Di sana, Tuan Tiluo meminta Bin Yao untuk domensasi dan berubah menjadi iblis darah terlebih dahulu. Tuan Tiluo pun langsung menyerang ke arah Hanli dan seniornya. Tiluo begitu kuat karena telah berubah menjadi monster iblis merah. Lalu Hanli meminta kepada para seniornya untuk menghentikan domensasi Bin Yao, dan ia akan menahan serangan Tiluo.
Senior Song Meng pun mengeluarkan teknik tombak angin ekstrimnya untuk menyerang ke arah Bin Yao. Lalu senior Liu Jing tidak mau kalah dengannya. Ia juga mengeluarkan teknik 1000 bilah untuk menyerangnya. Di sana Han Li juga sedikit kewalahan menghadapi Tu Luo. Ia selalu ditekan oleh iblis Ti Luo. Lalu Han Li mengeluarkan teknik seni pedang azur, yaitu teknik fantasi bayangan tubuh untuk mengkonternya. Han Li berhasil memutus ekor monster Ti Luo dengan teknik tersebut dan membuat Ti Luo sangat marah. Lalu Han Li menguncinya dan ia langsung menggunakan pedang raksasa untuk mengkonternya. Lengan dari monster Ti Luo pun terputus lagi olehnya. Han Li sengaja membuat Ti Luo marah karena teknik rahasia itu merangsang naluri binatangnya. Kehilangan akan dalam kondisi tersebut hanya akan jatuh ke dalam kematian. Di saat bersamaan, senior kembar terkena serangan tiba-tiba dari Tuan Yesi atau Tuan Wu Jiuzi. Ia pun terkena racun mayat olehnya. Seketika Han Li pun menghampiri senior Sue dan memberikan obat penawar racun kepadanya. Lalu Han Li tahu kalau yang datang adalah Tuan Jiuzi dan Tuan Qin Weng. Dan mereka sudah beberapa kali bertemu dengan Han Li. Seketika Tuan Qin Weng mengatakan kepada Han Li kalau ia tidak berharap bisa bertemu dengan Han Li di sana. Ia tahu kalau Han Li mempunyai akar roh sampah, namun ternyata bisa memasuki lembah mapel kuning, bahkan mencapai tahap menengah fondasi. Han Li teringat di waktu yang lalu bersama mereka di saat bertemu di pertemuan praktisi dan bertarung dengannya. Dan kebencian para praktisi harus diakhiri. Seketika Jiuzi pun langsung menyerang ke arah Han Li. Lalu Han Li langsung mengkonternya dengan boneka jiwa kadalnya. Di saat Han Li menyerang ke arah Tuan Qin Weng, ia menangkis dengan teknik dinding kayu hijau dan langsung mengkonternya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di saat bersamaan senior Song masih bertarung dengan Tuan Ti Luo. Mereka juga masih saling menyerang dengan kekuatannya masing-masing. Di sisi lain, senior Liu Jing masih mencoba untuk membuka dominasi kepompong Tuan Bin Yao. Namun di saat itu juga senior Wang menyetor nyawanya dan mati sia-sia karena Bin Yao sudah berubah menjadi dominasi iblis hitam. Ia pun menyerang senior Liu Jing dengan kekuatan esnya. Lalu senior Liu Jing meminta Han Li melindunginya karena ia akan mengeluarkan salah satu teknik andalannya. Seketika Tuan Qin Weng berubah untuk demonstrasi dan masuk ke dalam kepompong untuk berubah menjadi iblis. Senior Liu Jing pun menggunakan rancahaya emas dan jimat gunturnya untuk menyerang ke arah Tuan Bin Yao. Ia meminta Han Li untuk menyerang Bin Yao dan senior Liu Jing akan menyerang yang lainnya. Senior Liu Jing langsung mengeluarkan harta sejatinya, yaitu jimat ponik api untuk menyerangnya. Di sana Han Li dan Bin Yao masih saling menyerang satu sama lain. Lalu Han Li menggunakan pedang raksasanya untuk mengkonternya dan langsung mengenai Tuan Bin Yao. Ia pun mati oleh Han Li. Senior Song juga berhasil menekan Tuan Ti Luo dengan senjata tombaknya dan membuat Ti Luo terluka. Giliran senior Liu Jing yang menyerang ke arah Tuan Ti Luo dengan teknik ponik apinya. Seketika Tuan Ti Luo pun terkena serangannya dan terbakar. Ia pun mati oleh senior Liu Jing. Tuan Jiuji sangat ketakutan. Ia pun memilih melarikan diri. Namun ponik api senior Liu Jing mengenainya dan ia pun mati olehnya. Tuan Qin Weng juga terkena senjata sejati senior Liu Jing yang membuat mati dan hancur lebur tak tersisa. Lalu Han Li memberi hormat kepada senior Liu Jing yang tidak ragu menggunakan harta sejatinya untuk menaklukkan para iblis tersebut. Senior Liu Jing meminta kepada semuanya untuk jangan memberitahu kepada kekasihnya, yaitu Nona Weiniang, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kalau tidak, Nona Niang akan sangat khawatir. Di saat mereka akan pergi, senior Sue melihat ada sebuah pil yang tersisa dari tubuh iblis tersebut. Ia pun bergegas mengambilnya. Tak selama berapa lama, Han Li dan ketiga seniornya masuk ke dalam markas iblis hitam. Beberapa waktu kemudian, mereka bertemu dengan Raja Su, senior Chen, dan senior Niang. Raja Su pun berterima kasih kepada semuanya karena sudah menyelamatkan hidupnya. Senior Su juga mengatakan kepada Nona Chen kalau saudara sepupunya mati oleh iblis hitam. Dan kalau bukan karena Han Li yang menolong dirinya, ia juga bisa mati oleh iblis hitam tersebut. Lalu Nona Chen pun berterima kasih kepada Han Li. Tak selama berapa lama, mereka bertemu dengan pemimpin besar sekte iblis,
yang sudah berada di ranah pembangunan fondasi tahap akhir. Seketika Sound Meng pun menyerang dengan tombaknya. Namun ia bisa menghilang. Han Li dan para seniornya pun mencoba menyerangnya. Ketua iblis itu memilih menangkap senior Sue dan membunuhnya. Karena ia menyimpan pil 5 elemen yang ada di tubuhnya. Han Li dan senior mencoba menyelamatkannya, namun sudah terlambat. Ketua iblis hitam itu mengatakan kalau ia mengambil pil miliknya. Han Li tahu kalau senior Sue ternyata mengambil pil milik iblis hitam di luar. Pemimpin iblis itu pun memilih melarikan diri dan menutup jalan keluar. Namun Han Li dan yang lainnya berhasil meloluskan diri dan mengejarnya. Lalu sampailah mereka di perpustakaan kerajaan. Han Li tahu kalau praktisi dari iblis hitam itu berada di ranah pembangunan fondasi tahap akhir. Tapi mengapa ia menggunakan permainan mematikan seperti itu dan tidak peduli dengan keselamatan dirinya? Dan kemungkinan ada yang salah dengan pil elemen itu. Praktisi iblis hitam itu pun berterima kasih kepada semuanya karena ia bisa mendapatkan kembali pil 5 elemennya. Lalu praktisi itu mengambil elemen api yang ada di tubuhnya dan menyatukan dengan keempat elemen yang lainnya. Han Li juga tahu kalau pil elemen itu menyesuaikan 5 elemen. Qi Liu mempunyai elemen logam, Qin Wang elemen kayu, Qin Biao mempunyai elemen air, dan Wu Juicy memiliki elemen tanah. Dan kemungkinan praktisi yang ada di depannya memiliki elemen api. Jadi Han Li tahu kalau praktisi yang ada di depannya bukanlah pemimpin sekte iblis hitam, melainkan utusan iblis darah yang terakhir. Dan Han Li pun tahu kalau pemimpin yang sebenarnya adalah Raja Su. Seketika Raja Su menyerang senior Liu Jing dari belakang dan mengenai jantungnya. Han Li dan para senior yang lainnya pun sangat terkejut. Ternyata Raja Su adalah pemimpin sekte iblis hitam. Han Li dan yang lainnya pun ingin langsung menolongnya. Namun Raja Su tidak membiarkan mereka untuk menolongnya. Ia berkata jika mereka mendekat hanya akan membuat kematian lebih cepat. Lalu Raja Su menusuk dengan tekniknya ke bagian tubuh senior Liu Jing. Lalu praktisi hitam itu memberikan pil 5 elemen kepada Raja Su. Ia pun berterima kasih kepada bawahannya yang sudah rela berkorban demi dirinya. Jika tidak, ia akan segera membunuh senior Liu Jing. Senior Liu Jing pun berbicara kepada Han Li dengan kekuatan batinnya. Ia akan mengalihkan perhatian kedua sekte iblis dan ia meminta Han Li untuk membantunya. Han Li tahu kalau senior Liu Jing akan menggunakan jimat peledak tubuhnya. Di saat itu juga senior Liu Jing mendorong kedua praktisi iblis hitam itu bersama dan menjatuhkan diri. Nona Yang pun sangat sedih dengan apa yang telah dilakukan oleh kekasihnya yaitu senior Liu Jing. Senior Liu Jing pun meledakkan dirinya dan terbakar bersama kedua praktisi iblis hitam. Nona Xiang pun sangat terpukul dan sangat sedih karena senior Liu Jing meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Lalu Han Li juga sangat sedih karena senior Liu Jing benar-benar melakukan hal seperti itu. Han Li dan yang lainnya pun keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di luar istana, senior Chen berkata kepada Han Li, apa senior Liu dan kedua praktisi iblis itu mati bersama. Namun Han Li mengatakan kalau ia tidak yakin dan tidak sesederhana itu. Dan benar saja, tak selang berapa lama, kedua praktisi iblis hitam itu pun keluar dan menghampiri Han Li dan seniornya. Karena sudah terluka parah, bawahannya meminta Raja Su untuk menyerap kekuatannya yang tersisa. Han Li tahu kalau kekuatan spiritual Raja Su semakin meningkat. Ia pun langsung menyerangnya. Namun Raja Su masih bisa menangkisnya. Han Li menggunakan segel gunturnya untuk menyerang kembali. Lalu Han Li dan seniornya pun memilih melarikan diri darinya. Karena Raja Su terus mengejarnya, jadi Han Li meminta kepada seniornya untuk pergi terlebih dahulu dan ia akan melawannya. Han Li meminta menunggu di hutan bambu dan ia juga memberikan segel formasi kepada Nona Chen. Han Li meminta Nona Chen untuk mengaktifkan setelah sampai di hutan bambu. Setelah para seniornya pergi, Raja Su pun dihadang oleh Han Li. Raja Su sangat marah kepada Han Li karena ia tidak sepenuhnya menyerap kekuatan bawahannya. Han Li pun menjawab kalau ia juga menyerang dengan satu-satunya segel gunturnya. Raja Su tahu kalau ia sebelumnya meremehkan Han Li. Tapi ternyata Han Li adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Tanpa basa-basi, Han Li langsung menggunakan cakar naga hitamnya untuk menyerang Raja Su.
Lalu Raja Su mengkonter dengan teknik permata roh darah dan langkah bayangan darah. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun Han Li dibuat kewalahan olehnya hingga membuatnya terluka. Raja Su tahu kalau Han Li yang hanya di ranah pembangunan tahap menengah tapi mempunyai banyak esensi sejati. Dan ia akan mengambil dari tubuh Han Li. Ia berkata kepada Han Li siapa namanya karena setiap yang Raja Su bunuh ia akan tulis di dinding kerajaannya dan sebagai tanda bagian dari ambisinya. Han Li pun berkata kalau Raja Su sudah menjadi kerajaan Su dan ambisi apa lagi yang bisa membuatnya begitu kejam. Lalu Raja Su menjelaskan kepada Han Li yang membuatnya menjadi seperti itu karena para praktisi memandang rendah orang biasa seperti semut. Dan semua manusia di kerajaan Su diperlakukan seperti hewan peliharaan. Ia mengatakan kalau semua praktisi memandang rendah manusia biasa. Ia sebagai raja tidak bisa berkultivasi, itu juga karena aturan yang ditetapkan oleh 7 faksinya. Raja Su dan saudara-saudaranya tidak mempunyai akar spiritual. Jadi ia memilih melatih metode jahat pengorbanan darah tersebut. Juga agar suatu hari nanti ia tidak akan jadi boneka para praktisi lagi. Han Li pun menjawab, jika para praktisi menganggap semua manusia seperti semut dan hewan peliharaan, sebaliknya apa yang Raja Su lakukan untuk mereka, dan itu tidak ada bedanya. Han Li meminta kepada Raja Su untuk jangan gunakan kata-kata yang terdengar mulia itu, untuk menipu diri sendiri. Dan yang Han Li tahu, Raja Su hanyalah manusia iblis jahat. Seketika Raja Su pun sangat marah dan ingin bertarung dengan Han Li. Han Li pun langsung menggunakan teknik apinya untuk menyerangnya. Dan langsung melarikan diri ke hutan bambu dan memancingnya. Lalu Raja Su juga langsung mengejar Han Li. Han Li tahu kalau Raja Su sudah berada di tahap penyempurnaan dan susah untuk dikalahkan. Han Li pun menyempatkan menyerang dengan boneka jiwanya. Dan boneka jiwa itu adalah trik Han Li untuk mengaktifkan formasi kepadanya. Dan ia akan memancing Raja Su untuk masuk ke dalam formasinya. Sesampainya di hutan bambu, para seniornya sudah menyiapkan formasi, yaitu formasi 5 elemen kecil untuk menjebak Raja Su. Namun Raja Su tahu kalau ia akan dijebak oleh Han Li dengan formasinya. Lalu ia pun menyerang formasi itu dengan teknik serangan cahaya darah. Han Li tahu kalau formasinya hanya tahan sebentar saja. Dan Han Li pun menggunakan formasinya kembali. Yang mana ia juga sudah mengaktifkan formasi semenjak Raja Su mengikutinya. Dan formasi itu adalah formasi pembalikan 5 elemen sejati. Raja Su mencoba untuk keluar dari formasi Han Li. Akan tetapi, Han Li juga mengeluarkan formasi kayu lautan bambu. Dan membuat Raja Su kebingungan. Di saat bersamaan, formasi bambu Han Li aktif dan menyerang ke arah Raja Su. Tidak hanya itu, Han Li juga mengeluarkan formasi apinya, yaitu pembakaran langit. Lalu Raja Su hanya bisa menghindari serangan formasi api tersebut. Ia juga terkena formasi emas bayangan cermin Han Li, dan jatuh ke dalam formasi air. Raja Su pun terbawa ilusi di dalam formasi air tersebut. Di dalam ilusinya, ia selalu dikejar oleh orang-orang yang telah mati dibunuh olehnya. Di saat Raja Su berhasil kabur, ia juga terkena formasi tanah Han Li. Di sana, ia juga terbawa ilusi dan bertarung dengan Han Li. Tidak sampai di situ, Han Li juga menggunakan formasi 10.000 wujud galaksi. Ia pun mulai frustasi karena terkena formasi Han Li yang begitu banyak. Senior Chen tahu kalau formasi Han Li itu sangat keren dan mantap. Namun sayang sekali, formasinya hanya untuk menjebak musuh. Jika ingin membunuhnya, maka harus menggunakan jimat yang kuat. Seketika Raja Su menggunakan harta senjatanya, yaitu bilah pedang hitam, untuk memecahkan formasi Han Li. Namun formasi Han Li tidak mudah dihancurkan. Ia sedikit putus asa. Kenapa ia tidak bisa keluar dari formasi Han Li? Lalu Han Li dan para seniornya pun menggunakan jimatnya masing-masing untuk menyerang Raja Su. Raja Su pun kewalahan menghadapi jimat mereka dan membuat hancur oleh serangannya. Han Li merasa heran, Raja Su seharusnya sudah menjadi abu oleh jimatnya. Tapi kenapa nafasnya masih ada di dalam formasinya? Dan ternyata Raja Su hidup kembali. Dan semua itu karena pil 5 elemen pembekuan darah yang ia minum. Selama jiwanya abadi, darah dan tubuhnya yang hilang akan bisa pulih kembali.
Seketika Nona Niang maju dan berkata kepada Hanli kalau ia yang akan membereskan Raja Su. Dan ia akan menggunakan jimat senior Liu Jing. Dan jimat itu adalah harta sejati milik senior Liu Jing, yaitu jimat ponik sejati. Jimat tersebut dibuat oleh kultivator kuat leluhur Jingge. Meski kekuatannya besar, tapi hanya bisa digunakan satu kali saja. Nona Niang berkata kalau harta sejati senior Liu Jing sudah digunakan, maka senjata jimat itu juga harus pergi ke tempat yang seharusnya pergi. Hanli pun membuat formasinya untuk melancarkan aksi senior Niang. Lalu senior Niang pun menggunakan jimat ponik sejatinya untuk menyerangnya. Seketika Raja Su terkena api poniknya yang membuat dirinya terbakar menjadi abu dan tak tersisa. Jiwa dan darahnya pun ikut terbakar dan membuatnya tidak bisa hidup kembali. Dan hanya tersisa harta dan jimatnya saja. Nona Niang pun sangat sedih dan teringat dengan senior Liu Jing yang memberikan jimat tersebut. Beberapa waktu kemudian Hanli mengambil pil 5 elemen pembekuan darah dan jimat milik Raja Su yang tersisa. Lalu senior Sun Meng berkata kepada Hanli kalau kerajaan Su akan diambil alih oleh penegak hukum dan akan kembali seperti semula. Ia juga memberitahu kepada Hanli kalau senior Ziche menemukan mayat senior Wusuan berada di ruang rahasia di tempat persembunyian Raja Su. Dan senior Wusuan adalah orang yang tidak mau membantu untuk memusnahkan sekte iblis karena penakut. Tapi ia terjebak oleh sekte iblis darah dan dibunuh oleh Raja Su. Lalu senior Song Meng juga memberikan buku yang ia temukan di sarang iblis. Ia meminta Hanli untuk melatihnya tapi jangan sampai terlena. Dan buku tersebut berisi tentang metode demonstrasi dan pil 5 elemen pembekuan darah. Juga ada jimat metode tubuh avatar. Dan buku itu adalah sumber latihan sekte iblis hitam. Ia pun berterima kasih kepada senior Song Meng. Di sisi lain, senior Chen berpamitan kepada Nona Xiang karena ia harus pulang membawa 2 sepupunya yang mati oleh sekte iblis hitam. Nona Wen yang juga sangat sedih karena kehilangan kekasihnya yaitu senior Liu Jing yang mengorbankan dirinya demi keselamatan dirinya dan rekan-rekannya. Kita kembali ke Hanli. Di saat Hanli pulang ke kediaman Paman Qin, ia teringat dengan para senior-seniornya yang sedang berada di taman dan selalu bercanda dengannya. Ia pun sangat sedih karena kehilangan beberapa seniornya. Dan sejak hari itu kerajaan Su di bawah intervensi kuat dari 7 faksi. Raja Su yang telah berubah menjadi abu juga disebarkan mati karena sakit. Kekuatan sekte iblis juga sudah seluruhnya lenyap. Selain itu tahta kerajaan Su juga diserahkan ke tangan Tuan Qin. Dan semua itu adalah cara untuk menjaga keseimbangan. Hanli juga diminta gurunya untuk berhenti melindungi Paman Xin dan kembali ke lembah Mapel Kuning. Hanli juga berlatih beberapa buku yang baru ia dapatkan. Para seniornya juga berpamitan dan akan pulang ke lembah Mapel Kuning terlebih dahulu. Sebelum pergi, Hanli berpamitan kepada Paman Qin dan menyembuhkan anaknya dari penyakit gilanya terlebih dahulu. Di saat Hanli akan pulang, ia bertemu dengan manajer Xin. Ia sangat kagum kepada Hanli karena bisa menyembuhkan Tuan Muda Qin dalam beberapa detik saja. Ia memberikan lauk pauk sebagai tanda terima kasih. Hanli pun sangat senang karena manajer Qin menganggap Hanli seperti orang sendiri. Di saat Hanli meminta manajer Xin untuk melihat benda miliknya, tiba-tiba Hanli menghilang. Dan manajer Xin baru tahu kalau Hanli adalah seorang praktisi. Ia sangat memuji Hanli yang baik kepadanya. Lalu sebelum pulang ke lembah Mapel Kuning, Hanli akan mampir ke kota Jiayuan terlebih dahulu. Sesampainya di kota Jiayuan, Hanli mampir ke sebuah kedai yang dulu pernah ia singgahi. Ia pun disambut baik oleh pemilik kedai tersebut. Lalu Hanli teringat dengan manajer kedai tersebut dan ia adalah orang yang dulu pernah menjelaskan tentang keluarga Mo. Dan sekarang ternyata manajer itu sudah menua. Hanli pun bertanya kepadanya tentang kediaman keluarga Mo yang ada di depannya, kenapa sudah berganti pemiliknya. Manajer itu menjelaskan kepada Hanli kalau keluarga Mo menyinggung sekte 5 elemen dan mereka dibantai dalam 1 malam saja. Lalu Hanli memberikan emas kepada manajer kedai tersebut sebagai imbalan tentang informasinya. Hanli juga melihat lonceng yang tergantung di sana. Dan lonceng tersebut adalah lonceng milik boneka jiwa Kuhun. Ia meminta manajer itu untuk menjelaskan kenapa lonceng tersebut ada di sana. Manajer itu pun mengatakan
kalau ia mendapatkan lonceng tersebut ketika melakukan pemakaman di kediaman Mo. Di saat manajer itu akan menyiapkan minuman dan makanan untuk Hanli, ia sangat terkejut kenapa tiba-tiba Hanli menghilang. Hanli juga mengambil lonceng miliknya. Ia menggantikannya dengan jimat pengusir kejahatan. Hanli berpesan kepadanya jimat yang ia tempel untuk selalu dipasang. Manajer itu baru sadar kalau Hanli dulu pernah mampir ke kedainya. Dan wajah Hanli tidak berubah sama sekali setelah 10 tahun yang lalu. Ia sangat senang karena ia bertemu praktisi immortal yang baik hati. Dan ia akan mengganti nama restorannya dengan nama restoran Yuxian, yang artinya bertemu immortal. Beberapa waktu kemudian Hanli teringat dengan perkataan Nonamo kalau Kuhun yang selalu menjaga Nonamo tiba-tiba tidak mengenalnya dan pergi ke dalam pegunungan dekat kota Jiayun. Lalu Hanli harus bisa menemukan boneka jiwanya yaitu Kuhunba. Ia pun menemukan Kuhun ada di suatu tempat. Di saat Hanli menghampirinya, Hanli sangat terkejut kenapa Kuhun bisa hidup dengan normal. Dan ia tahu kalau tubuhnya memiliki kultivasi aura yang berada di tahap pemurnian tingkat 5 atau 6. Hanli mengira kalau Kuhun sadar kembali. Kuhun juga mempunyai anak dan istri di sana. Beberapa waktu kemudian, di saat Kuhun dan keluarganya sedang menikmati makanan, ia tahu kalau ada aura praktisi yang datang. Ia pun keluar untuk mengeceknya. Seketika Hanli mengatakan kepada Kuhun yang menyukai permainan itu. Ia pun langsung menyerang ke arah Hanli. Namun Hanli dengan mudah melumpuhkannya. Hanli juga menghentikan istri dan anak Kuhun agar tidak terluka olehnya. Lalu Hanli menekan Kuhun dan meminta untuk mengaku kenapa ia mengambil tubuh Kuhun. Namun ia tidak mau mengaku dan menyerang kembali ke arah Hanli. Seketika Hanli menghentikan gerakannya dengan menggunakan lonceng jiwanya dan meminta orang tersebut keluar dari raga Kuhun. Ia pun menjelaskan kepada Hanli tentang dirinya yang terpaksa masuk ke dalam tubuh Kuhun. Itu semua karena beberapa bulan yang lalu ia terluka dalam pertempuran. Dan hanya ada jalan satu-satunya yaitu mengendalikan tubuh milik Kuhunba. Lalu Hanli melepaskan dan bertanya kalau ia dari praktisi mana. Praktisi tersebut pun mengaku kalau dirinya berasal dari Gunung Binatang Roh. Lalu Hanli tidak percaya dan meminta untuk jangan berbohong. Hanli juga mengatakan kalau ia tidak akan menyakiti anak dan istrinya. Praktisi itu pun mengatakan kalau dirinya sebenarnya adalah praktisi dari sekte roh imperial kerajaan Tiandu. Ia menjelaskan kalau dirinya melawan orang-orang di pegunungan dekat desa tersebut beberapa tahun yang lalu. Tapi ia terluka oleh orang-orang yang menyerangnya. Tubuhnya pun akan hancur, jadi ia harus buru-buru mencari wadah. Dalam keputusasaan, ia menemukan jiwa Kuhun di saat itu. Dan setelah memasuki tubuh Kuhunba demi menghindari musuh yang kuat, ia menyamar menjadi orang biasa. Dan membuka bengkel pandai besi di kota untuk mencari nafkah. Dan ia bertemu dengan seorang wanita, kemudian mereka menjadi istri dan anaknya. Karena aliran iblisnya mementingkan kekuatan, dan sekarang basis kultivasinya menurun. Jika kembali ke sektenya, 90% ia akan diracuni oleh saudaranya-saudaranya sendiri. Ia sudah mulai hidup tenang bersama anak dan istrinya di sana. Namun di saat itu, Hanli menanyakan kalau kerajaan Su telah diduduki oleh 7 sekte. Ia pun sangat terkejut. Jadi Hanli tahu kalau dirinya bukanlah dari sekte roh imperial. Lalu ia meminta praktisi itu untuk mengatakan lagi siapa sebenarnya dirinya. Lalu praktisi itu meminta Hanli mendengarkan sarannya. Ia mengatakan kalau kekalahan 7 faksi sudah ditentukan. Dan ia meminta Hanli untuk bertahan hidup. Hanli pun akan memancingnya lagi karena praktisi tersebut tahu tentang 7 faksinya. Praktisi itu pun menjelaskan kalau 7 faksi dan 6 sekte memiliki akar yang mendalam. Sudah hal biasa praktisi menusuk rekannya dari belakang. Ia juga mengatakan kalau sekte binatang roh adalah informan sekte roh imperialnya. Dan dalam pertempuran ini 6 sekte iblis akan menang. Lalu Hanli berkata kepadanya untuk jangan bertele-tele dan beri alasan agar Hanli tidak membunuhnya. Praktisi itu pun mengatakan jika Hanli melepaskan dirinya, ia akan memberitahu di mana persembunyian teman-temannya. Dan di sana banyak senjata magic dan batu roh. Selain senjata magic dan batu roh, di sana juga masih ada slip giok komunikasi antara dirinya dan gunung binatang roh. Hanli juga bisa mengambil semuanya di sana.
Praktisi yang memasuki tubuh Kuhun juga berkata kalau ia sudah pasrah kepada Hanli. Tapi ia memohon kepada Hanli untuk jangan menyakiti istri dan anaknya, karena mereka hanyalah manusia biasa yang tidak melakukan kejahatan. Hanli merasakan kalau ada yang aneh dengan praktisi tersebut. Lalu ia meminta praktisi tersebut untuk memberitahu di mana barang dan senjata itu berada. Praktisi itu memberitahu lokasi harta karun milik sektenya kepada Hanli. Namun Hanli langsung menyandar praktisi itu dengan menggunakan rannya. Ia juga mengambil petanya karena ia masih tidak percaya dengannya. Tak selang berapa lama, Hanli pun pergi untuk mencari senjata magic yang diberitahu oleh praktisi Kuhun. Sesampainya di sana, Hanli melihat kalau di sana banyak jebakan yang mengancam. Lalu ia mengeluarkan boneka jiwa kadalnya untuk membuka jalan ke dalam gua. Hanli juga menggunakan teknik perisai sisik putihnya untuk melindungi diri. Sesampainya di dalam gua, boneka jiwa kadal milik Hanli berhasil mendapatkan harta karun. Namun tiba-tiba ada monster yang menyerang ke arah Hanli. Lalu Hanli mencoba menghindarinya. Namun monster itu menekan Hanli terus-menerus dengan kekuatannya, hingga membuat perisai sisik putih Hanli rusak. Dan monster itu adalah monster belalang iblis punggung emas. Hanli pun mencoba menyerangnya. Pertarungan pun terjadi. Akan tetapi monster itu terlalu kuat dan membuat Hanli mencari cara untuk mengalahkannya. Hanli juga terkejut, ternyata monster belalang itu bisa terbang. Lalu Hanli mencoba menyerangnya dengan senjata bilah kumbang emasnya. Namun senjata Hanli pun rusak olehnya. Lalu Hanli memilih melarikan diri dan berusaha mencari cara untuk mengalahkannya. Ia tahu kalau monster belalang itu monster tingkat 5 yang setara dengan praktisi tahap pembentukan pil. Ia terus-menerus mengejar Hanli. Hanli pun menggunakan jubah menghilangnya untuk bersembunyi dari monster belalang tersebut. Dan ia akan menunggu selagi ada kesempatan untuk menggunakan permata darah untuk menyerangnya. Untungnya, monster tersebut menyerang ke arah binatang lain untuk dimangsanya. Monster itu pun pergi ke sarangnya kembali. Hanli pun selamat. Hanli tahu kalau monster belalang itu adalah binatang Rosektaro Imperial milik praktisi yang memasuki tubuh Kuhun. Dan kemungkinan praktisi tersebut adalah praktisi tahap formasi inti. Ia juga terkejut ternyata kantong harta karun yang ia dapat kosong. Hanli sangat kesal karena ternyata dipermainkan oleh Kuhun dan sengaja memasang jebakan untuk menyakiti Hanli. Dan jangan salahkan Hanli kalau ia akan bertindak kejam kepadanya. Tak selang berapa lama Hanli pun kembali dan langsung menyerang ke arah Kuhun. Sedikit pertarungan pun terjadi, lalu Hanli berhasil menekan Kuhun hingga membuatnya terjatuh. Namun Kuhun menyerang kembali dengan menggunakan senjata magicnya. Hanli tahu kalau praktisi itu meminum pil dan membuatnya lebih kuat hingga mencapai praktisi tahap pembangunan fondasi tahap menengah. Dan kekuatannya hampir sama dengan Hanli. Lalu Hanli menggunakan kristal darahnya untuk mengkonter praktisi tersebut. Dan membuat praktisi yang memasuki tubuh Kuhun terpental dan terluka. Senjata bawaan Kuhun pun dirampas oleh Hanli, yaitu belati cahaya hijau. Namun sayangnya senjata itu sudah menyatu dengan darah Kuhun dan harus membuat pil untuk memecahkan larangannya. Lalu Hanli pun menyimpan senjata tersebut. Praktisi itu terluka parah oleh Hanli. Lalu ia meminta permintaan yang terakhir kalinya kepada Hanli untuk jangan mempersulit istri dan anaknya. Namun Hanli berkata yang mempersulit bukanlah Hanli, tapi praktisi itu yang ada di dalam tubuh Kuhun. Karena mempunyai niat buruk dan mereka sudah bertahun-tahun bersama Kuhun. Takutnya anak dan istrinya tidak bertahan lama. Lalu praktisi tersebut mengatakan kalau satu-satunya kekuatan yang tersisa yaitu pil yang sudah rusak. Ia meminta Hanli untuk mengubah menjadi kekuatan spiritual dan diberikan kepada anak dan istrinya untuk melengkapi esensi darahnya, agar menjamin dapat memperpanjang hidupnya. Dan ia sangat menyesal karena melakukan kejahatan seumur hidupnya. Ia sudah terlanjur menyayangi istri dan anaknya. Lalu ia meminta Hanli untuk mendekat dan berbicara dengannya. Ia mengatakan kalau pil esensi sudah hancur dan roh murninya juga akan segera menghilang. Dan hal yang ia janjikan kepada Hanli semuanya ada di dalam tubuhnya. Hanli juga boleh untuk mengambilnya sendiri. Dan kali ini benar-benar sudah tidak ada jebakan lagi. Lalu praktisi yang memasuki tubuh Kuhun pun mentransfer esensi jiwanya untuk menyembuhkan anak dan istrinya.
Praktisi tersebut pun teringat di masa lalunya di saat ditolong oleh anak dan istrinya saat ia terluka parah. Lalu ia menemukan tubuh Kuhun yang kosong dan langsung memasukinya. Hingga ia menikah dengan perempuan yang menolong dirinya. Ia menganggap hidup bersama anak dan istrinya sebagai mimpi. Dan setelah anak istrinya sadar sudah melupakan dirinya, praktisi itu pun mati dan keluar dari tubuh Kuhun. Beberapa waktu kemudian, Hanli membawa boneka jiwa Kuhun kembali. Di sana Hanli pun membuat formasi untuk memancing monster belalang punggung emas yang ada di dalam gua. Lalu ia teringat di masa lalunya bersama Zhang Ti yang sekarang sudah mati dan menjadi boneka jiwa Kuhun. Dan ia tahu kalau Zhang Ti dirasuki oleh seorang praktisi. Itu berarti ia mempunyai akar spiritual. Sayang sekali tidak ada spiritual kayu yang cocok dengan jurus Changchun. Dan mulai saat ini ia akan ikut dengan Hanli sebagai boneka jiwa. Hanli pun sangat sedih dengan keadaan temannya yaitu Zhang Ti yang sekarang menjadi boneka jiwa. Di saat itu juga monster belalang itu pun keluar dan terjebak oleh formasi Hanli. Lalu Hanli memasuki ke dalam gua tersebut dan akan mengambil harta karun milik praktisi yang mati oleh Hanli. Sesampainya di dalam gua, Hanli melihat praktisi yang memasuki tubuh Kuhun yang sudah mati di sana. Lalu Hanli pun mengambil harta karun yang ada di tubuhnya. Dan isi dalam kantong penyimpanan itu banyak benda-benda yang sangat berharga. Di sana juga ada buku tentang cara mempelajari dan menjinakkan binatang roh, seperti belalang punggung emas. Hanli juga menemukan surat antara sekte binatang roh yang merupakan aliansi 7 sekte yang berkhianat dengan sekte iblis. Lalu Hanli pun membunuh monster belalang yang sudah terjebak oleh formasinya dengan boneka jiwanya dan akan mengambil material yang ada di dalam tubuhnya. Di sisi lain dari dataran Jinggu, Bibi Hongfu membunuh orang-orang dari sekte iblis yang telah menyandra anaknya. Guru Li pun datang untuk memberi kabar kalau bala bantuan dari sekte Xingyu dan Bukit Lingshou sudah tiba. Dan mereka harus segera kembali untuk menemuinya. Bibi Hongfu juga tidak tahu kemana sekte iblis yang menyandra anaknya yaitu Nona Xuan pergi. Dan dari garis depan sekte iblis, Tuan Yuan akan mengabulkan satu permintaan Tuan Wang Chan karena telah memulangkan anaknya yaitu Nona Dong Xuan. Namun sebelum Tuan Wang Chan mengatakannya ada tamu yang datang dari sekte Bukit Lingshou. Dan ia adalah Ketua Han yang berada di ranah pengikatan pil tahap akhir. Dan 2 anak buahnya, yaitu Han Yunping dan Nona Yunzi yang sebelumnya adalah teman Hanli. Tuan Yuan sangat senang karena sekte Bukit Lingshou telah kembali dan bergabung dengan 6 sekte miliknya. Dan Tetua Han melapor kalau ia sudah membersihkan semua orang di sektenya yang tidak menurut. Dan sekarang semua pasukannya sudah sehati dan sejalan dan tinggal menunggu perintah dari Tuan Yuan. Ia juga berkata kalau sektenya akan membunuh semua orang yang tidak berguna yang tersisa di 6 sekte dataran Jinggu. Lalu Nona Dong Xuan teringat dengan gurunya dan Hanli yang harus berhati-hati dengan sekte iblis yang akan menyerangnya. Nona Yunzi juga teringat dengan Hanli yang akan menjadi musuh lembah Huang Fengnya. Ia berharap kalau Hanli baik-baik saja. Dan dari lembah Huang Feng, Hanli melapor kepada tetua sekte dan memberikan surat yang ia temukan secara tidak sengaja dari mayat pengikut Bukit Lingshou. Lalu tetua sekte tahu kalau Bukit Lingshou dan sekte Yuling saling terkait. Tapi agak terlalu mengejutkan kalau melapor pada saat sekarang yang sedang kritis. Dan ia akan meminta instruksi dari tetua agung sekte untuk membuktikan kebenaran dari hal itu dan mengambil keputusan. Ia akan mendiskusikan kepada tetua gerbang dan menyelidiki kebenaran masalah tersebut. Ia juga meminta Hanli untuk kembali dan beristirahat. Hanli pun pergi dengan kekecewaan dan ia akan mencoba mencari cara untuk memberitahu kepada paman dan gurunya. Lalu Hanli menuju ke pos lembah Huang Feng untuk menitipkan surat kepada penjaga di sana untuk diberikan kepada Guru Li tentang masalah Gunung Binatang Roh dan sekte Yuling. Dan dari perkemahan 7 sekte, Tetua Guyun dan Tetua Han telah sampai di sana. Mereka pun menemui Tetua Li dan Senior Hongfu. Lalu Tetua Han dari sekte Gunung Binatang Roh mengatakan kalau pasukannya telah sampai di sana. Mereka pun saling bercanda karena jarang bertemu. Senior Hongfu juga berkata kalau dalam waktu dekat pencuri aliran iblis akan melakukan serangan. Dan ia sudah bersiap-siap sekaligus memajukan pasukannya. Tetua Han berpura-pura mendukung kepada Senior Hongfu. Hari pun berganti malam.
Dan dari penjagaan perkemahan 7 sekte, penjaga pos menerima surat dari pos penjaga Huang Feng. Dan surat tersebut adalah surat dari Han Li yang harus diberikan kepada gurunya. Ia pun langsung pergi dan akan diberikan kepada guru Han Li. Namun di perjalanannya ia bertemu dengan tetua Han dari sekte Gunung Binatang Roh. Ia memarahi penjaga itu karena ia pergi tanpa meminta izin. Lalu penjaga itu mengatakan kalau ada surat yang sangat penting untuk guru Li. Namun tetua Han beralasan kalau ia juga ingin bertemu dengan guru Li. Jadi ia meminta untuk menyerahkan suratnya kepadanya. Penjaga itu juga berkata kalau surat tersebut harus diserahkan langsung kepada Paman Li. Akan tetapi tetua Han mengancamnya. Jadi ia pun memberikan surat tersebut kepadanya. Tetua Han tahu kalau surat tersebut dari sektenya yang isinya tentang pemberontakan. Jadi ia langsung memusnahkan surat tersebut. Dan ia akan secepatnya bertindak agar tidak terjadi sesuatu. Di sisi lain, Han Li berkunjung ke tempat senior Ma di Taman Baiyo. Sesampainya di sana, Han Li bertemu dengan 2 praktisi yang ia tolong sebelumnya, yaitu kakek Xiaozhen dan cucunya yaitu Nona Sui. Mereka pun memberi hormat dan berterima kasih karena Han Li telah menyelamatkan hidupnya. Dan mereka akan pergi atas perintah gurunya. Han Li pun memberi beberapa pil untuk menstabilkan fondasi tahap pemurnian Qi. Nona Sui pun sangat berterima kasih kepadanya. Lalu Han Li bertanya mengapa mereka buru-buru pergi. Nona Sui pun menjawab kalau kata gurunya di lembah Huang Feng tidak damai dan akan terjadi perang besar. Dan gurunya akan berjalan-jalan dengannya untuk menghindari kekacauan. Tak selang berapa lama, senior Ma pun datang. Ia sangat senang karena Han Li datang tidak melupakan dirinya. Lalu Han Li berkata kedatangannya memang untuk menemui senior Ma. Senior Ma juga terkejut kepada Han Li karena tidak bertemu lebih setahun. Han Li sudah berada di ranah tahap menengah pembangunan fondasi. Dan ia mengatakan kalau masa depan Han Li pasti menakjubkan. Han Li berkata kalau semua itu berkat dirinya yang memberikan pil kepadanya. Ia pun berterima kasih kepadanya dan tidak akan melupakan kebaikannya. Senior Ma juga meminta kakek Xiaozhen dan Nona Sui untuk pergi terlebih dahulu, karena ia ingin mengobrol sebentar dengan Han Li. Lalu Senior Ma menjelaskan kepada Han Li kalau ia akan pergi sebentar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di lembah baru-baru ini. Dan ia keluar untuk menghindari kekacauan. Ia juga menjelaskan kalau di 2 bulan terakhir ini, Aula Baiji Gerbang Dalam datang berulang kali dan mengambil semua obat-obatan mujarab dan rumput roh di Taman Baiyo. Bukan hanya rumput 100.000 tahun, bahkan mengambil semua rumput roh usia 10-12 tahun. Dan semua itu bukan bertanda baik. Senior Ma juga menasihati Han Li kalau situasi perang itu tidak bisa diprediksi. Tidak satupun dari leluhur Rana Naschen Shaol yang bergerak. Dan jika ada yang salah, ia meminta Han Li untuk menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Ia juga berkata kalau hidup Han Li adalah miliknya sendiri. Han Li pun berterima kasih atas semua nasihatnya. Lalu Senior Ma memberitahu kalau di kebun larangan di gunung belakang, di sana juga ada beberapa obat yang ia simpan. Dan ia memberikannya kepada Han Li. Senior Ma pun pergi meninggalkan Han Li. Beberapa hari kemudian, Han Li pulang ke kediamannya di lembah Huang Feng. Sesampainya di sana, laba-laba peliharaan Han Li menyambut tuannya yang sudah tak lama pulang. Dan laba-laba itu adalah laba-laba giok darah dan kelak laba-laba itu akan berguna. Han Li pun memasukkan laba-laba itu ke dalam penyimpanan binatang roh. Lalu Han Li menerima surat dari Senior Chen dan meminta bertemu di Taman Bunga Krisan. Lalu Han Li pun pergi untuk menemui Senior Chen. Sesampainya di sana, Han Li teringat kepada Paman Wunian yang sudah meninggal. Tak selang berapa lama, Han Li menemui Senior Chen di sana yang telah lama menunggunya. Senior Chen pun menceritakan kisah ibunya yang suka sekali dengan bunga krisan dan ia selalu menemaninya. Namun ibunya sudah lama tiada, jadi ia sudah jarang sekali datang ke taman bunga tersebut. Han Li pun ikut berduka cita atas meninggalnya ibunya. Lalu Senior Chen curhat kepada Han Li kalau dirinya tidak berkompeten karena ia selalu memikirkan masalah cinta. Namun ia tahu kalau hidupnya bukan milik sendiri. Dan suatu saat kemungkinan ia akan menikah dengan orang asing. Memiliki suami dan anak dan hidup biasa. Dan intinya Senior Chen ini jatuh cinta kepada Han Li. Namun ia tidak mampu untuk mengungkapkannya. Dan ia akan dijodohkan dengan orang lain yang ia tidak mencintainya.
Ia sangat kesal dengan semua yang ia alami. Ia pun menangis dan memeluk Hanli. Ia ingin meminta Hanli membawanya kemana saja asalkan dengannya. Namun Hanli hanya terdiam dan tidak merespon sama sekali. Jadi Senior Chen mengatakan apakah Hanli sudah mempunyai pasangan hidup. Hanli pun hanya menjawab kalau Senior Chen bercanda. Senior Chen pun berterima kasih kepada Hanli yang pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu Senior Chen memberikan sebuah baju untuk Hanli sebagai kenang-kenangan. Hanli pun berterima kasih atas pemberian Nona Chen. Hanli juga memberikan pil mempercantik wajah kepadanya. Karena sudah larut, jadi Senior Chen pun akan pulang. Ia pun sangat sedih karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan kepada Hanli. Hari pun berganti, dan perang antara aliran 7 sekte dengan aliran iblis pun akan segera dimulai. Mereka semua bersiap-siap untuk menyerang. Para tetua pun berkumpul di sana. Senior Hongfu pun mewakili gerbang atas dan bawah lembah Mampel Kuning mengucapkan terima kasih kepada para tetua di sana. Mereka pun bersiap-siap dan bergabung dengan pasukannya. Senior Hongfu mengatakan kalau ia mempunyai firasat buruk. Ia selalu merasa seperti sesuatu akan terjadi. Ia pun meminta Guru Li Huayan untuk berhati-hati. Guru Li juga teringat dengan Hanli yang belum kembali dan menemui dirinya. Dan ia akan selalu melindungi murid-muridnya agar bisa bertahan hidup. Tak selang berapa lama, perang pun dimulai. Pasukan dari sekte iblis dan 7 sekte saling menyerang satu sama lain. Mereka saling menggunakan kekuatannya masing-masing untuk bertahan dan menyerang. Pasukan 7 faksi dan pasukan iblis memulai pertempuran menentukan di daratan Jianghu. Kedua belah pihak mengirim banyak praktisi dan binatang roh dalam pertempuran yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Setelah berperang 3 hari 3 malam, banyak praktisi dari kedua belah pihak yang mati dan terluka. Lalu di sana ada Senior Songmei yang sedang menyelamatkan Nona Weiniang yang terluka. Ia pun akan membawa Nona Weiniang ke tempat yang lebih aman. Namun di saat itu juga, ada 2 pemimpin dari sekte roh hantu iblis datang. Mereka adalah sepasang kekasih yang sangat kejam, yang bernama Tuan Kaolu. Ia adalah pemimpin dari sekte roh hantu yang berada di ranah Nation Shaol tahap menengah, dan Nyonya Hong Fen yang berada di ranah Nation Shaol tahap menengah. Tak lama kemudian, Tuan Han dari sekte Gunung Binatang Roh juga muncul, dan ia adalah pengkhianat dari 7 sekte, yang membocorkan semua rencana 7 sekte. Tuan Han berkata kepada Songmeng untuk menyerah kepadanya, karena ia tahu kalau Songmeng adalah murid guru Li Huyuan, dan mungkin ia akan menyelamatkan hidupnya jika ia menyerah. Akan tetapi, Senior Songmeng pun tidak takut sama sekali untuk melawannya walaupun kesenjangan kekuatannya. Ia berkata, walaupun ia tidak pandai belajar, tapi juga masih tahu malu dan tidak seperti Senior Han yang berkhianat. Lalu Senior Songmeng juga berkata kepada Nona Niang untuk cepat pergi, dan ia akan mencoba untuk menahannya. Songmeng berkata kalau ia adalah murid Li Huyuan dari lembah Mapel Kuning. Songmeng datang untuk mati. Lalu tanpa basa-basi, Songmeng langsung menyerangnya. Namun karena kesenjangan kekuatannya, Songmeng dengan mudah dikalahkan olehnya. Ia pun terluka terkena serangan Tuan Han. Nona Niang pun mencoba untuk menolongnya, dan ia berkata kalau Senior Liu Jing sudah meninggal. Kalau Songmeng meninggal, apa gunanya ia hidup sendirian? Lalu Nona Weiniang pun maju dan berkata kalau dirinya adalah murid ketujuh Li Huyuan, dan dari Gua Qingbo di lembah Mapel Kuning, datang untuk mati. Tuan Kaolu pun berkata kalau ada sepasang mangsa yang sedang putus asa, dan istrinya paling suka drama semacam itu. Tuan Han pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang ke arah Nona Niang. Namun di saat itu juga serangan Tuan Han dihalau oleh Tuan Fuyun. Ia meminta Songmeng dan Nona Niang untuk pergi dan memberitahu kepada gurunya. Lalu tetua Han berkata kepada Pak Tua Fuyun kalau ia sudah begitu lamban dan kehabisan tenaga. Dan hari ini kemungkinan akan dimakamkan di sana. Nyonya Hong Fen pun berkata kepada suaminya Tuan Kaolu untuk cepat membunuh Pak Tua Fuyun. Tuan Kaolu pun langsung menyerang Pak Tua Fuyun dengan kekuatannya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di sisi lain dari rumah gua Hanli, Hanli mengeluarkan rumput roh pemberian Sinorma dan memeriksanya.
Han Li juga membuka metode buku-buku aliran jahat yang ia dapatkan. Lalu Han Li mendengar bunyi lonceng naga dari pusat. Dan ia tahu kalau situasi pusat garis depan sedang buruk. Ia pun pergi untuk berkumpul di altar pusat. Sesampainya di sana, tetua sekte berkata kalau lonceng naga berbunyi 12 kali, berarti situasi sekte dalam bahaya. Karena pembelotan gunung binatang roh dan benteng Tianshu, pasukan sekutu dikalahkan di daratan Jianggu. Dan kerugiannya lebih dari setengah pasukan. Dalam pertempuran ini lambah mapel kuning sudah dikalahkan. Han Li juga tahu kalau benteng Tianshu telah dikalahkan, namun ia tidak tahu bagaimana kabar gurunya. Han Li juga sudah mengingatkan kepada tetua sekte, tapi kenapa ia tidak menunda pertempuran? Dan semua itu adalah salah tetua sekte yang tidak mau menunda pertempuran. Tetua sekte juga mengatakan kalau saat ini beberapa tetua periode pembentukan PIL tidak ada. Dan hanya bisa meminta tetua tertinggi untuk memimpin situasi keseluruhan. Tetua sekte dan para murid pun memohon kepada tetua tertinggi untuk bertindak. Namun Han Li tahu kalau semua itu sia-sia. Karena jika Rana Nation Soul memang punya kesempatan, harusnya sudah bertindak. Dan ia merasa ada yang salah dengan semua itu. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Lalu Han Li akan pergi untuk mencari cara sendiri. Namun di saat ia akan pergi, tetua tertinggi tiba-tiba datang. Seketika tetua sekte dan para murid yang lainnya tidak bisa bergerak terkena kekuatannya. Dan hanya Han Li lah yang bisa bergerak dan bisa menangkisnya. Lalu tetua tertinggi menghampiri Han Li. Dan ia adalah leluhur Ling Hu yang berada di Rana Nation Soul tahap menengah. Ia berkata kepada Han Li, apakah Han Li yang mempraktekkan semacam latihan mental? Han Li pun menjawab kalau dirinya memang telah mempraktekkan latihan mental. Ia tertarik dengan Han Li karena Han Li berbeda dengan yang lainnya. Ia tahu kalau fondasi Han Li sangat kuat dan mempunyai nyali yang bagus. Leluhur Ling Hu pun menarik kekuatannya kembali kepada semua muridnya. Mereka pun semua bisa bergerak kembali. Ia memperkenalkan dirinya kalau ia adalah leluhur Ling Hu juga merupakan tetua tertinggi mereka. Ia mengatakan kalau lembah mapel kuning sudah masa kritis seperti apa yang ia lihat. Jadi tetua tertinggi menyarankan untuk pergi dari lembah mapel kuning dan jangan mengganggu meditasinya. Namun tetua sekte terus memohon kepada tetua tertinggi untuk bertindak dan mengusir sekte iblis dan balikan arus perang. Semua murid juga memohon kepadanya agar membalikan arus perang. Leluhur Ling Hu pun menendang tetua sekte. Ia mengatakan kalau dirinya tidak mau berjuang sampai mati hanya untuk tetua sekte dan semuanya. Karena ia juga tidak bisa mengalahkan sekte iblis sendirian. Dan pertarungan antar Rana Nation Soul itu bukan masalah sepele dan bisa membuat orang-orang akan mati. Leluhur Ling Hu pun pergi begitu saja dan meninggalkan mereka semua. Para murid sangat kecewa karena leluhur Ling Hu meninggalkan mereka begitu saja. Lalu Han Li tahu kalau Pak Tua Ling Hu hanya bisa diam saja dan membiarkan murid tingkat rendah menjadi umpannya. Tetua sekte juga mengatakan kalau sektenya masih mempunyai formasi pelindung gunung. Dan ia bersumpah untuk hidup dan mati bersama lembah mapel kuning. Dan dari kejauhan, leluhur Jing Hu berkata dengan menggunakan transmisi suara. Ia meminta bagi yang bisa mendengarnya untuk pergi ke aula utama jika masih ingin hidup dan tidak boleh terlambat. Seketika Han Li mendengar suara transmisi tetua leluhur itu. Ia tahu kalau ia sedang diawasi. Bahkan jika ingin pergi juga tidak bisa. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.